Hai, aku Rafida Kalistianingrum dari kelas 2E Manajemen dengan nomor NPM belakang 158. Di sini aku ingin mengajak kalian semua untuk belajar literasi digital. Yang akan aku bahas mengenai berkenaan dengan literasi digital. Di antaranya adalah artificial intelligence, blockchain, cloud computing, dan data analistik. Artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence? Adalah kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan suatu bidang ilmu komputer, sangat diperlukan dalam mengaplikasikan komputer yang cerdas. Artificial intelligence menyelesaikan permasalahan pada persamaan integral pembuatan suatu game permainan, contohnya pada game catur atau backgammon. Ini adalah hal yang bisa diselesaikan dengan mudah oleh AI. Teknologi tenaga AI semakin dikembangkan oleh manusia yang dimana sehingga teknologi AI ini dapat memahami pengenalan objek, muka, dan lain-lain. Menurut salah satu ahli, artificial intelligence yang ditetapkan oleh Hak Asimov adalah suatu pelajaran supaya komputer melakukan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan manusia. AI memiliki lanjutan berpikir dan bertindak yang dijabarkan lagi berdasarkan kinerja dan rasionalitas. Di antaranya adalah sistem yang berpikir seperti manusia atau acting humanity, mengamati kemampuan mesin untuk melakukan sesuatu yang cerdas. Diperkirakan pada tahun 2000, komputer mempunyai peluang 30% untuk mengalahkan manusia biasa selama 5 menit. 2. Sistem berpikir layaknya manusia atau thinking humanity, kemampuan dalam melakukan proses berpikir selayaknya manusia. Oleh karena itu, program harus memahami bagaimana cara manusia melakukan proses berpikir. 3. Sistem berpikir rasional atau act rationally. Kecerdasan suatu komputer adalah kecerdasan manusia, di mana komputer yang cerdas dikerjakan oleh manusia dengan kecerdasan yang dimilikinya. Sistem bertindak rasional. AI adalah suatu teknologi yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Hal ini disimpulkan karena komputer memiliki kemampuan untuk dapat mempersepsikan lingkungan, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ada. Selanjutnya adalah konsep teknologi AI. Konsep teknologi AI terdapat 3, yakni ada machine learning, deep learning, jaringan syarat tiruan, di mana kita akan bahas pada video berikut ini. Machine learning. Manusia pada saat ini sudah sangat berinteraksi dengan AI, tetapi masih banyak yang tidak menyadarinya. Sebagai bentuk contoh dari machine learning itu sendiri adalah penggunaan Gmail. Terdapat fitur otomatis yang digunakan untuk melakukan pencarian nama dengan cepat, atau pada handphone, di mana terdapat aplikasi kalender alarm yang dapat mengingatkan kita pada saat tertentu. Deep learning mengajarkan mesin untuk melakukan apa yang dilakukan manusia. Sebagai contoh ialah yang saat ini sedang ramai diperbincangkan pada alat transportasi, yaitu mobil tanpa pengemudi, mana mobil ini sudah bisa dijalankan tanpa harus dengan pengemudinya. Wow, inilah kemajuan teknologi dan begitu hebatnya manusia dengan kecerdasan. Selain itu ada kontrol suara, handsfree, dan TV. Selanjutnya ada jaringan syarat tiruan, pelaksanaan proses informasi dalam menggunakan prinsip syaraf biologis manusia, digunakan pada suatu aplikasi tertentu. Sebagai contoh ialah untuk mengolah pemahaman pola atau pengelompokan data melalui proses pembelajaran. Jaringan syarat tiruan ini berfokus pada proses sinyal digital. Sebagai contohnya adalah melakukan pengenalan dengan model tulisan tangan dalam pembayaran cek, analisa data, dan pengenalan wajah serta prediksi cuaca. Yang kedua adalah cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet. Dalam kehidupan sehari-hari, ini biasanya digunakan untuk mengolah kata dan pengolahan data. Cloud computing juga merupakan sebuah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan perkembangan berbasis internet awal. Lalu selanjutnya untuk
dari penggunaan cloud computing, yakni pengurangan biaya investasi hardware, backup data dan recovery data dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu yang terakhir ada penyimpanan yang tidak terbatas. Selanjutnya ada manfaat dari cloud computing. Pertama ada hemat biaya, kedua ada mengurangi kesulitan mempersiapkan dan merawat infrastruktur IT, dan yang ketiga ada manajemen kapasitas. Selanjutnya kita akan bahas data analistik. Serangkaian aplikasi mulai dari basic intelligence, reporting and online analytical processing, dan beberapa fitur analitik lainnya, atau juga bisa diibaratkan sebagai proses yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi data. Selanjutnya ada kegunaan data analistik, mempermudah perhitungan statistik, menjadikan waktu perhitungan semakin efisien dan jadi tidak memakan waktu lama, lalu memberikan solusi untuk kepentingan bisnis, dan yang terakhir hasil perhitungan yang akurat dan reliable. Descriptive analytics jenis data yang berfungsi untuk menggambarkan situasi dari sebuah bisnis. Lalu diagnostik analistik adalah jenis data yang memberikan diagnosa dari permasalahan bisnis di suatu perusahaan. Predictive analytics adalah jenis yang berfungsi memprediksi situasi dan kondisi dari keputusan yang diambil ke depannya. Preskriptif adalah jenis data di mana memberikan jawaban tentang langkah yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk ke depannya. Bahasan selanjutnya adalah blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain dirancang guna menyimpan informasi elektronik dengan format digital atau mampu menjaga catatan transaksi dengan aman dan terdesentralisasi. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Berikutnya ada bagaimana blockchain bekerja. 1. Sistem penyimpanan informasi pada jaringan network terdistribusi masing-masing disebut node. Setiap node mempunyai data yang sama, sistem berjalan sendiri atau tidak mempunyai pusat pengontrol, dan yang terakhir ada network blockchain milik bersama. Sekian dari pembahasan ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Saya Rafida Kalisteni pamit undur diri. Bye.